Pada prinsipnya kita semua merasa bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama ya Pak Menteri ya. Pak Menteri dipilih oleh Presiden untuk memberikan yang terbaik lah untuk negara ini dan kita juga dipilih oleh rakyat. Oke. Tapi yang harus saya tekankan siang hari ini dengan apa yang dipaparkan Pak Menteri. Saya yang ingin mengingatkan saja kepada Pak Menteri dan seluruh eselon, bahkan seluruh dirjen. Ingat bahwa negara kita ini ideologinya itu Pancasila. Betul. Jadi ada sila kelima yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong para dirjen setiap kali memberikan anggaran dan program, ingat sila kelima ini. Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dinyatakan di bumi Indonesia. Iya. Kita baru saja merayakan 78 Indonesia Merdeka. Tapi sampai hari ini masih banyak teriakan dari daerah 3T mengenai semua program yang Pak Menteri katakan tadi. Yang paling sangat jarak jauhnya itu yaitu digital tadi itu Pak Menteri, platform digital. Kami daerah-daerah 3T yang tidak terdapat, tidak bisa dijangkau oleh internet. Sampai hari ini kami tidak merasakan itu. Ingat itu. Yang kedua, setelah itu, saya juga ingin mengatakan kepada Pak Menteri, kalau misalnya tahu daerah-daerah 3T membutuhkan jaringan internet, kerjasama Anda dengan Menkominfo bagaimana? Maksud saya, ayo, kita sama-sama komitmen bahwa dalam membangun bangsa dan negara ini, kita ada dasar hukumnya Pancasila. Iya. Kita berteriak Pancasila, tapi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah ada dalam hati dan nurani kita pada saat kita mau menentukan anggaran untuk Indonesia ini. Iya. Saya sangat menyesal sampai hari ini daerah 3T masih sangat jauh dari semua keberhasilan yang tadi dikatakan melebihi target. Lebihnya di daerah mana Pak Menteri? Di daerah-daerah yang baik, tetapi di daerah 3T kurang dan masih kurang. Itu yang saya ingin tekankan. Yang kedua, mengenai guru-guru. Sampai hari ini, guru-guru P3K masih juga menangis. Ada yang sudah diangkat, oke kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada juga yang masih banyak tidak diangkat. Pertanyaan saya, tahu kalau 3T itu membutuhkan guru-guru sangat banyak. Tapi kenapa pemerintah pusat tidak menganggarkan atau memberikan formasi atau memberikan kuota yang lebih besar kepada daerah 3T? Ini yang saya lihat lebih banyak daerah-daerah yang istilahnya masih bisa lah mencukupi. Tapi kalau ini daerah-daerah 3T ini gurunya berteriak semua. Ada yang diangkat, kami bersyukur, tapi sangat sedikit. Apalagi masih banyak yang belum diangkat. guru-guru honor itu ya. Gajinya itu hanya 200.000, mau beli bensin saja tidak sampai ke sekolah. Betul. Apalagi membiayai anak, istri, dan suami. Ini di mana hati? Saya ingatkan Pak Menteri, apapun yang Pak Menteri paparkan, Ibu Bapak Dirjen, tolonglah kalian bantu Pak Menteri itu dengan hati nurani. Waktu mau memberikan anggaran, lihatlah daerah 3T. Guru-guru butuh segera diangkat. Sekolah-sekolah butuh segera dibangun. Masih banyak sekolah rusak. Masih banyak sekolah yang tidak ada laptop. Masih ada sekolah yang tidak ada laboratorium. Masih sangat banyak. Makanya saya mau tanya Pak Menteri punya nggak sih data berapa banyak sekolah yang rusak? Berapa banyak lagi sekolah yang harus diberikan? Berapa banyak guru yang dibutuhkan sekolah? Anak-anak ini akan bertumbuh terus dengan pendidikan yang tidak baik karena apa? Gurunya tidak sejahtera. Iya, betul. Alat-alatnya tidak ada, Pak Menteri mengatakan. Buku-buku segala macam mana? Nggak ada. Dan terakhir, saya bersyukur ada program Indonesia Pintar dan saya terima kasih sekali. Ada dimulai dari Bangsa ini juga sejak 2004 program itu. Sejak Bapak SBY menjadi presiden, program itu diluncurkan di Indonesia. Semua rakyat Indonesia bersyukur. Tetapi mana kita lihat? NTT dan semua provinsi yang 3T yang lainnya. Masih banyak anak miskin yang tidak merasakan itu Pak Menteri. Yang saya heran, kenapa kuota untuk daerah-daerah 3T kok masih sangat dibatasi? Kenapa? KIP juga kemarin saya menangis. Lihat orang-orang miskin yang kemarin masuk ke perguruan tinggi, tinggi sekali. Mereka tidak bisa mendaftar. Mereka orang tuanya tidak bisa membayar. Walaupun kita memberikan UKT, memberikan KIP kuliah. Tapi mereka mendaftar tidak bisa lolos. Bu Anita, perhatikan waktu. Iya Ibu, tapi ini hal penting yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini kenyataan di lapangan. Kita bicara anggaran, bicara program, targetnya melebihi masalahnya Ibu. Targetnya itu melebihi target. Tapi minta maaf, coba Bapak Ibu turun ke bawah dan lihat sendiri. Susah, jadi maksud saya,
Pak Menteri tolong, Wanita, Bapak Ibu tunggu dulu. Dirjen tolong. Wanita, saya riset dulu karena Pak Dede mewakafkan waktunya. Oke, baik, Pak. Bicara 3 menit lagi ya, Bu. Artinya saya yang mau mengatakan terima kasih Pak Pimpinan, Pak Dede Yusuf. Makasih banyak, Bapak sangat mengerti. Begini Bapak Ibu, masalahnya Bapak Ibu, tangisan ini Pak Menteri, saya minta harap ya Bapak Ibu Dirjen, tolong juga lah bantu Pak Menteri. Ya, PIP, kuotanya sangat sedikit, KIP sedikit, nangis, ada apa ya, terjadi ketidakadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Yang miskin yang lain dapat PIP, yang miskin yang sangat miskin tidak dapat PIP. Dapodik sekolah. Ada anak miskin ditulis di dapodik sekolah. Orang tuanya melebihi penghasilan 20 juta. Padahal pemulung. Saya mau tanya Pak Menteri, tolong ini yang urus data dapodik ini siapa sebetulnya? Operator sekolah mengatakan, Ibu, saya sudah tulis kok bapaknya pemulung. Tapi kenapa tiba-tiba di sistem berubah? 20 juta penghasilan orang tua. Nangis anaknya, nangis orang tuanya. Siapa sebetulnya yang membuat sistem berubah-berubah seperti ini? Oke. Apakah ini kerjaan kementerian? Kalau sampai ini kerjaan kementerian jahat terhadap orang miskin. Orang pemulung kok dibilang penghasilan 20 juta? Bapaknya mamanya pemulung, ditulis PNS. Saya lihat dengan mata kepala, Pak. Kartu keluarganya, saya sampai ke Dukcapil. Sekarang pertanyaan saya, siapa sebetulnya sih yang mengarang-arang cerita dapodik ini? Oke. Jahat. Saya sangat sedih. Jadi saya minta Bapak Menteri, tolong Bapak perhatikan. Dan saya minta Bapak Ibu Dirjen, tolong ya. Kalau memang kalian, Bapak Ibu ini masih menghargai anugerah Tuhan untuk jabatan yang diberikan, tolong tahu takut Tuhan sedikitlah. Punya pintar sih boleh. Tapi kalau pintar tanpa didasari oleh hikmat, tidak ada gunanya. Terbukti yang miskin. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini. Tugas Nadiem Makarim menambah kebodohan rakyat RI. Kami sebagai orang tua tidak ingin Pak Nadiem menjadi Menteri Pendidikan Indonesia, karena banyak keputusan Pak Nadiem ini sangat merugikan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Siapa setuju ganti Menteri Pendidikan, kasih jempolnya. Saya sangat-sangat kagum dan salut sama Bu Anita, luar biasa hatinya untuk rakyat. Sepandai-pandainya menyimpan keburukan, pasti tercium juga. Ganti saja menterinya, kurikulum merdeka sekarang menyesatkan, sulit untuk dimengerti siswa. Guru dibebani tugas administrasi setumpuk yang membuat tugas utamanya untuk mendidik anak bangsa menjadi tidak maksimal. Siapa yang setuju agar Menteri Pendidikan diganti? Salut banget dengan Ibu Dewan ini. Inilah contoh wakil rakyat yang benar-benar membela rakyat kecil. Ini yang namanya wakil rakyat sejati. Mudahan Indonesia punya wakil-wakil rakyat seperti Ibu Dewan ini. Benar sekali Bu Anita. Saya guru honor sudah 14 tahun belum juga diangkat. Gaji kecil di bawah UMR. Untuk bensin saja tidak cukup. Belum lagi kerusakan motor. Tolong Pak Menteri perhatikan kami. Harusnya ibu ini yang menjadi Menteri Pendidikan, bukan si Nadiem. Makin hancur pendidikan di Indonesia kalau si Nadiem masih jadi Menteri Pendidikan. Yang setuju Nadiem diganti, mana suaranya? Rakyat tidak salah pilih untuk Ibu Dewan ini. Terima kasih. Terus gaungkan keadilan dalam segala aspeknya. Bravo Bu Dewan. Inilah kepemimpinan yang benar-benar dibutuhkan Indonesia. Maju Bu, terima kasih sudah mewakili suara masyarakat. Menteri Sokaya harusnya sudah didepak dari dulu. Orang ini tidak pernah merasakan gimana beratnya jadi orang gak punya. Menteri kayak gini gak layak dipertahankan. Ibu ini yang asli wakil rakyat. Saya dengar sampai terharu. Ibu ini dari partai apa ya? Cerdas, pintar, pembantu. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim hanya asal mangap, tak pernah memikirkan gimana penderitaan rakyat. Kalau saja wakil rakyat sebagian saja seperti ibu ini, rakyat Indonesia akan makmur dan sejahtera. Terima kasih Ibu, karena Anda sudah mewakili kami rakyat kecil. Tidak sia-sia Anda dipilih rakyat. Sukses selalu buat Ibu. Terima kasih Bu sudah mewakili suara rakyat miskin. Ini Ibu yang terhormat, betul-betul wakil rakyat.
Salam hormat Bu. Mantap Bu, Menteri bobrok perhatian ke daerah. Sekolah menyeberangi sungai luas, bersambung nyawa dengan alam demi ilmu, tapi sisa berprestasi tidak dapat keep. Menteri terlalu pintar, terlalu kaya, sok-sok luar negeri, jadi nggak paham kebutuhan orang miskin. Seandainya separuh dari anggota DPR seperti ibu ini memperhatikan rakyat, Indonesia akan lebih maju. Nadiem Makarim bukan menteri yang berpihak pada masyarakat, tapi malah menyengsarakan masyarakat, terutama para guru. Turun Nadiem, kami tidak butuh menteri kayak Anda, hanya bikin sasaran rakyat, masyarakat, dan para guru. Pecat saja sudah Menteri Pendidikan, tidak pantas jadi Menteri Pendidikan mau merusak Pancasila. Makanya koruptor wajib diambil hartanya atau dimiskinkan dan langsung untuk anggaran pendidikan. Makanya pilihan presiden mengutamakan pendidikan, jangan dipilih-pilih makan gratis. Tuh dengerin rakyat, yang kemarin milih makan gratis masih punya hati larak yang masih gemoy. Terima kasih Bu Dewan, terus perjuangkan guru-guru honor biar cepat diangkat P3K. Miris Bu Dewan nasib guru-guru honor. Segera ganti Menteri Pendidikan yang sangat meresahkan rakyat dan orang tua murid di Indonesia. Makasih Ibu Dewan mewakili rakyat, sangat tepat sekali. Semangat Bu, kami dukung pernyataan Ibu Menteri. Kok tidak berguna, apakah kita punya pimpinan blusukon di Indonesia? Wahai para menteri semua, kalian menjadi menteri itu untuk Indonesia yang mewakili rakyat dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya untuk orang-orang terdekat. Anda saja ingat itu. Ibu ini sangat mewakili suara rakyat. Menterinya hanya melihat yang di kota, tapi daerah yang terpencil tidak diperhatikan. Terima kasih Ibu DPR Komisi 10 yang sudah mewakili suara hati kami, rakyat di bawah. Seharusnya DPR yang lain pun bisa seperti Ibu DPR ini. Ini baru DPR yang benar-benar berpihak kepada rakyat yang memberi amanah. Setuju menterinya diganti karena nggak mikirin rakyat, anak-anak sekolah, guru-guru honor. Cara bicara ibu ini benar menandakan seorang yang penuh kasih dan hikmat Tuhan. Terima kasih Bu, ibu ini layak jadi penjabat negara selamanya. Betul sekali ibu ini, banyak sekolah rusak, guru-guru juga banyak yang mengeluh. Mantap Ibu Anita, sangat mewakili seluruh rakyat Indonesia. DPR harus berikan rekomendasi pada Presiden agar Nadiem Makarim dipecat dari pendidikan Restik. Ibu yang sudah mewakili rakyat pantas menjadi anggota DPR seumur hidup. Mantap, penjabat seperti ini patut dicontoh dan dipertahankan agar bisa membela rakyat kecil lebih kecil lagi. Betul Ibu Dewan, sebaiknya KPK yang turun lapangan untuk periksa dana BOSP di semua lembaga pendidikan dasar terutama di Indonesia bagian timur. Betul sekali Ibu DPR ini, menteri jangan pakai ukuran Jakarta doang. Daerah-daerah menangis soal pendidikan. Mantap Ibu DPR, benar-benar salut karena benar membela rakyat kecil yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sejak zaman dari Pak Harto lengser dunia pendidikan dan moral juga ikut lengser juga. Terima Bu Dewan sudah mewakili kami. Ibu ini wakil rakyat yang mengerti bagaimana derita rakyat kecil yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Hampir semua menteri-menteri pilihan Jokowi nggak pada becus kerja, apalagi yang namanya mendingan dongonya minta ampun. Bapak Ibu tolong dong guru PAUD KB juga diperhatikan, jangan hanya perhatian PAUD TK, SD, SMP, SMA, padahal PAUD KB adalah pendidikan dasar. Tidak ada kebijakan menteri yang tidak ada kebijakan presiden. Ibu DPR yang hebat bisa membela rakyat kecil dan membela para guru yang harus diperhatikan. Kupingnya buka Pak Menteri, buka kupingmu, gunakan hatimu, dipilih presiden, gunakan otak dan kewasaanmu. Ini contoh wakil rakyat yang sebenarnya menyuarakan aspirasi rakyat. Lanjutkan Ibu Wakil Rakyat atau DPR. Anda juga mau diajak sekongkol untuk melakukan KKN. Teruskan perjuanganmu dan suarakan yang benar, adil dan jujur. Inilah Konoha Guru yang perbaikan akhlak di gaji kecil, bahkan yang
tidak digaji, sedangkan artis yang merusak akhlak digaji besar. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar di bawah ini. Salam NKRI harga mati.